Halo kawan, gimana punya kabar? Semoga sehat selalu dan hari-harimu menyenangkan. Di video ini kali saya akan menceritakan ringkasan film yang isinya tentang teori konspirasi dan makhluk besar yang kerap disebut Titan. Scene berawal dari Kong yang lari dikejar oleh sekelompok serigala Titan dan merobek salah satu kelompok serigala itu, hingga membuat mereka ketakutan kabur. Ketika Kong sudah bersih-bersih dari darah korbannya, dia mengambil bagian dari daging serigala itu untuk menjadikannya sarapan. Lantas si Kong merasa kesakitan di bagian gigi taringnya. Dia pun pergi mengelilingi Hollow Earth. Cerita beralih ke Dr. Andrew yang lagi seminar dengan para petinggi negara bahwa di belahan bumi kita ada kehidupan yang mana makhluknya berulukan raksasa yang disebut Hollow Earth. Meski Kong sendirian, tetapi dia bukan ras terakhir di golongannya. Tak lama ada monster kepiting mengamuk di tengah kota dan berkeliaran dengan Godzilla pun tak terhentikan. Dan film dimulai. Di titik akses Hollow Earth Barbados, Italia, Dr. Andrew sibuk dengan stafnya. Dia akan memberitahu pihak militer Italia bahwa ada terdeteksi gerakan besar di pusat terminal Hollow Earth. Lantas dia mengkhawatirkan itu membuat Godzilla bangun. Cerita beralih ke seorang gadis yang bernama Jia, merupakan keturunan terakhir suku Iwi. Dia merupakan murid yang mempunyai indera telepati yang membuatnya menjadi murid aneh menurut teman-teman dan guru di sekolah Jia. Lantas sang ibu guru memberitahu Dr. Andre sebagai ibu sambungnya. Dia bertingkah aneh dan menulis sesuatu yang bergambar monster raksasa. Dr. Andre memarahi Jia tentang kelakuan dia di akhir-akhir ini di sekolah. Lantas Jia pun menjawab kalau rumahnya bukan di sini dan temannya bukan murid yang lain seumuran Jia. Malam harinya sepulang sekolah, Jia mimpi aneh dan ada yang salah dengan Kong di rumah asli Jia. Hari berganti ketika di Miami, Dr. Andrew menghampiri Barney, si ahli IT, menanyakan perihal yang sedang terjadi di Hollow Earth tempat Kong. Dia menyuruh mengawasi Kong lewat satelit dan komputer. Barney pun menjelaskan bahwa tidak bisa mengawasi Kong lewat satelit. Dia harus pergi ke tempat Kong berada dan mereka pun sepakat mengadakan tur ke Hollow Earth sekaligus mengadakan riset dan penelitian di sana. Lantas pergerakan yang ditangkap oleh radar itu membuat Godzilla bangun dan penasaran menghadapi selanjutnya. Di stasiun pusat menuju Hollow Earth, Dr. Andre bertemu dengan dokter ahli hewan dan Titan yang bernama Tripper. Dia sedang sibuk mencabut gigi pasiennya, yaitu Kong yang di awal scene tadi yang merasa kesakitan. Dia mencabutnya menggunakan alat besar dan gigi pon tercabut dengan terobati. Dr. Andre menanyakan keadaan Kong dan menawari dia untuk ikut tur untuk penelitian dan observasi di Hollow Earth guna mencari tahu pemilik pergerakan besar yang tertangkap radar satelit miliknya. Ketika Dr. Andrew prepare berangkat melakukan operasi ke daerah tempat tinggal Kong, dia pun berusaha untuk ikut dengan risiko bahaya yang dia akan hadapi. Dr. Andrew setuju dengan regu tim yang sudah disepakati. Mereka pun dibantu pihak militer Italia siap berangkat menuju Hollow Earth dengan mengikuti arahan dari Kong. Come on, we had a deal. Bernie, this isn't sightseeing, it's a reconnaissance mission. Come on. I'm no stranger. Ketika portal mulai dibuka dan mereka pun menuju ke sana melewati gravitasi lintas dua belahan dunia manusia dan dunia Titan.
Kapal mereka pun sampai di atmosfer Hollow Earth dan terbang di belakang Kong. Mereka pun merasakan dahsyatnya gravitasi mengikuti kemana si Kong pergi. Kapal mereka terbang bersama Protesaurus di sana, di Montana, Prancis. Militer kewalahan menghadapi amukan Godzilla, membuat banyak jet tempur dan pesawat berjatuhan di sarang Godzilla. Di Hollow Earth, pesawat milik Dr. Andrew mendarat di pusat pos penjagaan yang rusak parah. Dia menemukan sisa cakaran monster besar, entah itu siapa pemiliknya. Namun mereka pun bergegas untuk pergi menjauh dari sana karena takut monster itu kembali. Cerita berpusat pada Kong yang menggunakan kapak 212-nya yang sakti, menggunakan pantulan cahaya untuk melihat sekeliling tempat gelap penuh tengkorak keluarga Kong yang lain. Ketika Kong keluar dari gua tadi, dia bertemu dengan Kong Mini yang menurutnya sangat ramah. Tapi dia membawa segerombolan temannya yang besar seukuran Kong dan menyerang Kong dengan mengeroyoknya. Namun dengan tenaga dan power Kong, dia membalikkan keadaan dengan membantai semua kawanan kera raksasa itu dan mengajak untuk bersekutu mencari keberadaan Scar King, si penguasa klan keluarga Kong di suatu tempat di belahan Hollow Earth. Kapal rombongan Dr. Andrew mendarat di tanah pemujaan suku Iwi. Di sana Tripper keheranan. Semua bentuk hewan dan tumbuhannya berurukan raksasa dan besar. Dan kagetnya sang pilot mereka ditelan oleh monster akar pohon dan membunuhnya, sehingga sang pilot pun termakan oleh monster akar pohon itu. And then a tree out of nowhere. Down here. Yeah, man. He knew. Menurut Reaper itu merupakan hal yang wajar karena di sana merupakan tempat para raksasa dan titan hidup berdampingan. Cerita berfokus ke tim Andre yang keheranan dan merasa perlu mendokumentasikan perjalanan yang spektakuler ini. Trapper merasa ini tempat meditasi dan pemujaan kaum Iwi pada sebuah monster tertua yang selalu menjaga dan menolong suku Iwi, yaitu Mothra, dari berbagai macam bahaya. Lantas tempat itu dilindungi oleh semacam bioelektrik yang dihasilkan oleh sutra si Mothra. Ketika dinding bioelektrik itu dirobek dan dirusak oleh Dia pun menemukan suatu tempat hidup makhluk monster yang sangat luar biasa besar, dan mereka hidup berdampingan dan damai di sana. Ketika Kong dan Kong Mini menemukan danau yang airnya sangat jernih, Kong Mini pun mandi dan meminum seenggok air di sana. Lantas ketika Kong mau berendam, naga air pun menyerangnya sehingga perkelahian antar Kong dan si naga air tak terelakkan. Ketika si naga air telah terbelah menjadi banyak bagian, dia menawarkan daging segar si naga kepada Kong Mini untuk dimakannya dengan sangat nikmat. Mereka pun menikmati daging itu dengan lahap. Scene beralih ketika pihak militer memantau pergerakan Godzilla yang sedang bertarung melawan naga air. Godzilla menggunakan nafas atomnya sehingga naga air pun mati. Ketika tim Andre melanjutkan ekspedisinya, mereka pun tak sengaja dikepung oleh suku Iwi, keluarga Jia yang sudah lama berpisah. Lantas mereka pun membawa Dr. Andrew bersama timnya ke tempat sang
Ratu Iwi guna untuk membangunkan Mothra yang sedang tertidur atau bahasa halusnya meditasi di puncak Hollow Earth, dan hanya orang terpilih yang bisa membangunkan Mothra dari tidurnya. Dengan arahan Sang Ratu, suku Iwi, Jia pun dipilih oleh Sang Ratu untuk berkomunikasi dengan Mothra, karena hanya Mothra lah yang bisa menghentikan monster yang terlacak oleh radar milik Dr. Andre. Ketika Jia hendak dibawa oleh Sang Ratu ke puncak Hollow Earth, Dr. Jia selaku ibu sambung Jia tidak terima dan khawatir akan keadaan Jia di atas sana. Namun Sang Ratu meyakinkan Dr. Andre bahwasanya keadaan akan baik-baik saja. Ketika logam cair dan gerbang dibuka, dia akan bersiap untuk menemui Mothra yang sedang meditasi atau tidur untuk dibangunkan dan bertarung melawan monster Scar King serta Simo yang berkuasa di tempat Hollow Earth. Ayah Kong Mini ditawan untuk melakukan kerja paksa oleh penguasa Titan Dolim, yaitu adalah Scar King. Dia telah lama memperbudak para monyet raksasa untuk membangun singgasananya. Guna diri dia menghadapi Scar King dan anak buahnya. Tak lama Scar King meloloskan Titan kuno peliharaan dia, yaitu Simo, yang diikat di balik lahar api. Seketika itu Simo menyemburkan nafas atomnya, tapi ini bersifat es ya, atau salju. Kong terkena semburan Simo di tangan kanannya yang membuat cedera, dan Kong memilih untuk kabur menaiki tebing guna menghindar dari serangan Simo. Ketika tim Dr. Andre menemukan jawaban di teka-teki kuno kaum Iwi, mereka pun menyadari siapa sekutu Godzilla sebenarnya. Ketika Kong kehilangan kapaknya karena tangan kanannya terluka, Kong kabur dari kejaran anak buah Scar King, sehingga waktu terpojok si Kong Mini membantu Kong dengan mengguyur bebatuan dari atas sehingga mengenai semua kawanan kera suruhan Scar King. Anak suku Iwi serta melihat aktivitas mereka yang berusaha membuka pintu portal ke dunia luar. They like that. He's not posting that about. You know, I think you're brilliant, don't you? You already saved the world. Kaum Iwi berusaha membuka portal ke dunia luar di kehidupan manusia. Anak buah Scar King berduel. Gravity. No, there's no time. Nah, this idea is way weirder than that. Duel antara Godzilla dan Kong di tengah piramida tidak terelakkan. Mereka saling hantam dan saling jotos di antara Kong dan Godzilla, sehingga Godzilla pun dibuat babak belur oleh Kong dengan dipukuli dan ditarik ekornya. Ketika Kong mulai terpojok dan Kong ditolong oleh Mothra, dewa panggilan dari kaum Iwi. Dia pun berhasil memanggilnya. Kaum Iwi menuangkan logam cair yang mana bisa membentuk reaksi mekanisme yang bisa membuat gravitasi di antar dua dimensi itu tidak stabil. Scar King menerobos dinding bioelektrik sebagai pelindung kaum Iwi. Dia menemukan pintu portal menuju ke permukaan di bawah piramid Mesir. Seketika itu Kong dan Godzilla muncul dari atas permukaan sehingga berniat bersekutu untuk melawan Scar King dan Simo. Ketika dinding portal mulai menyatu, gravitasi pun tidak stabil, membuat para Titan melayang bak Superman yang sedang gelut. Scar King berhasil melewati portal menuju permukaan tanah, disusul Kong. Tapi sayangnya kapak Kong lagi-lagi ketinggalan.
pertarungan antar 4 monster itu pun terjadi. Kong melawan Scar King, Godzilla melawan Zemo, sampai akhirnya mereka saling baku hantam dan saling serang. Kong Mini mengambil kapak Kong besar untuk melemparnya kepada Kong dan menolong Kong. Scar King dengan lincahnya melawan Godzilla dan Kong dan menghabisi serta menghajar Kong. Kong Mini melemparkan kapaknya kepada Kong sehingga Kong mendapatkan kapaknya dan menghajar, sampai akhirnya Zemo sadar selama ini diperbudak oleh Scar King sehingga dia melakukan Scar King menggunakan nafas saljunya. Ketika Dr. Andre dan tim berpamitan kepada Ratu Suku Iwi, dia pun bersedih harus berpisah dan mereka pun saling berpelukan untuk berpamitan. Godzilla pun kembali beristirahat di Kolosium Roma serta wilayah tempat klan Kong untuk melakukan kerja paksa diambil alih oleh Kong Mini dan Zemo, sehingga film pun berakhir. Pelajaran yang bisa dipetik dari film ini adalah bahwasanya di luar sana banyak pengetahuan atau hal-hal gaib yang tidak diketahui oleh manusia dan ilmu pengetahuan. Daripada itu, kita selaku manusia harus bersahabat dengan kekurangan pengetahuan kita dan keterbatasan sebagai kodrat manusia. Sekian dari saya.